Syifa Aryani, NPM 50211165. Perkenalkan, nama saya Dila Murti Wulandari, NPM 50210003. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Silampari. Kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Candes Abadi Magister Pendidikan. Kali ini kami akan membahas tentang memahami perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. 1. Pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur adapun fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat identifikan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Selama proses perkembangan, seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu 1. Perubahan tinggi, 2. berat badan dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya jantung, otak, dan lain sebagainya. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Perubahan mental, perubahan yang meliputi 1. Memori, 2. Penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang misalnya egosentris yang hilang berganti dengan sikap proporsional. B. Kegiatan dan tingkah laku bermain pada peserta didik. 1. Kegiatan bermain pada peserta didik. Kegiatan bermain adalah suatu kegiatan yang dimiliki oleh anak-anak untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara menyenangkan, tidak diprioritaskan pada hasil bermain bagi anak yang berkaitan dengan peristiwa, situasi, interaksi, dan aksi. Bermain mengacu pada aktivitas seperti pelaku berpura-pura dengan benda, siodrama, dan permainan yang beraturan. Bermain berkaitan dengan 3 hal, yaitu keikutsertaan dan kegiatan, efektif, dan orientasi tujuan. Adapun kegiatan bermain pada masa kanak-kanak ditunjukkan pada perilaku anak-anak apabila 1. Menyenangkan dan 2. Menggembirakan bagi anak tersebut. Anak melakukan kegiatan karena memang mereka ingin atau menyukai. Anak melakukan karena spontan dan sukarela. Semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Anak berlaku pura-pura, tidak sungguhan, dan memerankan sesuatu. Anak pura-pura marah atau pura-pura menangis. Anak menetapkan aturan main sendiri, baik aturan yang diadopsi dari orang lain ataupun aturan yang baru. Anak bebas memiliki mau bermain apa dan beralih kegiatan bermain. Kedua, tingkat laku bermain pada peserta didik. Tingkah laku bermain pada peserta didik itu dimiliki pada anak-anak itu sendiri, dikarenakan tingkah laku merupakan sikap atau tindakan yang dimulai dari respon atau interaksi yang berasal dari dirinya sendiri. 3. Perkembangan fisik dan psikomotorik pada peserta didik. 1. Perkembangan fisik pada peserta didik. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan diamati melalui sifat internal dan eksternal. Perkembangan fisik berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Sedangkan perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan usus syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan fisik pada awal masa. Masa kanak-kanak dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu 1. Tinggi, pertambahan tinggi badan setiap tahunnya, rata-rata 3 inci pada usia 6. Tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Kedua, berat, pertambahan berat badan setiap tahunnya.
rata-rata 3-5 pons. Pada usia 6 tahun, berat anak harus kurang lebih dari 7 berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata beratnya 48,5 pon dan anak laki-laki 49 pon. Ketiga, perbandingan tubuh saat berubah pada penampilan bayi tidak tampak lagi. Keempat, postur tubuh dalam pertama kali tampak jelas dan awal anak-anak. Ada yang posturnya gemuk dan lembek atau endomorfik, ada yang kuat berotot atau mesomorfik, dan ada lagi yang relatif kurus atau ektomorfik. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. 5. Tulang dan otot. Tingkat pengerasan otot bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Mengikuti hukum perkembangan arah, otot menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih berat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun berat badannya bertambah. 6. Lemak. Anak cenderung bertumbuh endomorfik, lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan otot. Dan yang bertumbuh ektomorfik mempunyai otot-otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. 7. Gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal 116 masa kanak-kanak, 4 gigi bayi yang terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun berakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang mula-mula lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi sari tengah. Bila mana awal kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan di beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Pertumbuhan selama awal masa kanak-kanak berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masa bayi. 2. Perkembangan psikomotorik pada peserta didik merupakan suatu penilaian yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau diri kita sendiri. Kemudian, penilaian tersebut dilakukan dengan melihat gerak, dan gerak tersebut berupa gerakan biasa ataupun gerakan yang dilakukan secara kreatif. Penilaian psikomotorik adalah untuk melihat keterampilan dalam melakukan gerakan dari peserta didik. Penilaian ini akan menunjukkan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Perkembangan psikomotorik pada permulaannya tergantung pada proses kematangan, yang selanjutnya kematangan tergantung dari belajar dan pengetahuan serta pengalaman. Dalam perkembangan psikomotorik pada peserta didik ini memiliki aspek keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, meliputi yang pertama yaitu meniru, ketika seorang anak telah memahami atas apa yang telah diberikan sehingga merespon dengan gerakan secara langsung. Yang kedua yaitu memanipulasi, mampu menirukan sesuatu yang telah diberikan atau dipelajari dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan apa yang telah dipelajari. Hal ini merupakan suatu manipulasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ketepatan, penilaian yang dilakukan oleh peserta didik atas kesesuaian kegiatan yang dilakukan. Seseorang yang telah melakukan ketetapan atau presisi dengan baik, maka ketetapan dalam melakukan berbagai hal akan membuat seseorang bernilai menghasilkan produk kerja yang tepat. Pada tahap ini, kesalahan yang akan dibuat dalam melakukan tindakan eksekusi sesuatu proyek yang lebih sedikit. Yang keempat yaitu pengalamian. Pengalamian ini adalah ketika seseorang anak peserta didik yang dapat melakukan segala hal dan dilakukan dengan baik, kemudian yang mampu menguasai segala hal yang telah disajikan dalam belajar ataupun dalam hal lainnya. Bahkan pengalaman ini kemampuan anak mampu berkembang dalam berbagai situasi atau kondisi. Yang kelima yaitu artikulasi. Artikulasi merupakan suatu penyampaian peserta didik dalam kreativitas, baik penyampaian ataupun penerima suatu pembelajaran. Artikulasi ini bersifat mendorong. Kemudian, mendorong maksudnya kemampuan peserta didik melalui kegiatan yang dilakukan kompleks serta tepat waktu. Itulah materi yang kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi yang menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.